Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman onlineku? Dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sehat selalu, bahagia, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan tetap semangat. Nah, tadi di awal video, teman-teman dan bunda-bunda pasti sudah lihat itu adalah pohon mangga saya yang sedang berbuah. Dan ini tadi Pak Su ngambilnya cuman 6 apa 7 tadi. Satu masak ya, 8 kayaknya tadi. Terus itu mangganya mangga dodol, cuma mangga dodolnya ini agak besar-besar. Nah, di video kali ini saya mau buat yang seger-seger, yang krenyes-krenyes, enak dari olahan mangga. Ini bukan mangga muda ya, ini mangganya sudah tua. Dan cemilan ini cocok banget dengan segala cuaca, juga cocok buat ide jualan. Oke, ini mangganya saya sudah selesai kupas. Setelah saya kupas, saya cuci dulu, baru saya iris-iris. Nah, saya irisnya itu tidak seragam ya, karena ini buat saya makan sendiri, bukan buat saya jual. Oke, ini sambil saya mau iris-iris dulu, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda yang sudah klik video ini dan sudah selalu mampir ke channel saya. Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu diberi kesehatan dan juga channel YouTube-nya sukses selalu. Maaf ya, suara saya ini agak gimana gitu karena saya lagi batuk. Setelah selesai, saya iris-iris semuanya. Selanjutnya, mangga yang tadi itu saya masukkan garam 2 sendok makan dan saya campurkan sampai semuanya itu terbaluri oleh garam dan sampai si garamnya itu meresap ke dalam mangganya. Nah, ini saya lagi campur-campur. Dan ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan si asam dari mangganya. Jadi tidak hilang semua asamnya, tapi agak berkurang sedikit. Nah, setelah selesai dicampur ya, campur rata, saya mau sisihkan dulu selama 30 menit. Next, saya masak air sebanyak 1 liter. Sebelum saya didihkan, saya mau masukkan gula sebanyak 200 gram. Jadi ini gulanya ini sebenarnya bisa kita kira-kirakan saja dengan banyaknya mangga atau airnya juga. Jadi ini saya pakai air 1 liter. Terus gulanya sebanyak 200 gram. Sebelum dinyalakan apinya, saya mau aduk-aduk dulu sampai si gulanya itu hampir larut, atau biar tidak larut semuanya tapi sudah setengah yang larut ya. Nanti setelah selesai kita aduk-aduk, baru kita nyalakan apinya supaya tidak sampai gulanya ini gosong. Jadi apinya itu yang sedang ke kecil. Nah, ini saya sudah nyalakan apinya. Sementara itu saya tutup sebentar. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya diaduk-aduk kembali supaya dia tidak sampai gosong ya di bawahnya, tapi sebenarnya sih tidak akan jadi gosong. Selanjutnya saya masukkan pewarna kuning, pewarna makanan ini ya. Ini masih panas air gulanya. Saya sudah masukkan pewarna makanan yang warna kuning. Saya pingin mangganya itu dia ada warnanya. Karena kalau tidak diberi warna kuning, nanti mangganya itu warnanya putih. Jadi tidak kelihatan bagus ya. Oke, ini kita beralih ke mangganya tadi. Ini mangganya sudah mengeluarkan air. Dan selanjutnya kita buang airnya. Dan ini saya cuci sampai 3 kali. Tapi saya cucinya
pakai air matang, saya tidak pakai air yang mentah. Karena saya tidak pakai air aqua atau air galon, saya pakai sumur terus dimasak ya airnya. Nah, ini saya cuci pakai air masak. Karena saya itu walaupun pakai air galon, walaupun beli air galon, tetap dimasak juga airnya. Orang-orang rumah itu tidak mau minum air yang tidak dimasak. Semuanya suka atau harus ya, harus dimasak airnya. Nah, ini saya sudah cuci untuk kedua kalinya. Dan ini saya cuci sampai airnya itu bening. Berarti 3 kali saya cuci ini. Saya campur-campur, saya aduk-aduk supaya si garamnya itu hilang sedikit ya. Tapi sebentar juga tidak sampai hilang, rasanya itu masih ada, masih kerasa garamnya. Jadi ini nanti garamnya itu pas, tidak terlalu asin. Nah, ini sudah ketiga kalinya. Terus saya tiriskan. Jadi disisihkan dulu tapi ditiriskan sampai airnya itu tidak ada lagi yang menetes. Oke, kita ke step ketiga. Ini airnya sudah dingin, air gulanya ya. Selanjutnya saya mau masukkan gulanya ke dalam mangga tadi yang sudah selesai saya iris-iris. Jadi ini ukurannya itu asinnya sudah pas, asamnya juga sudah pas. Saya tidak tambahkan lagi asam jeruk atau cuka, saya tidak tambahkan lagi. Ini saya cuma pakai gula, air sama pewarna makanan sedikit. Jadi bahannya itu cuman gampang alias simple ya. Bikinnya juga simple, cuma lamanya itu di waktu kita menunggu si gulanya dingin, juga waktu kita menunggu mangganya tadi kita rendam dengan garam. Jadi lamanya itu cuma di situ. Tapi dibikinnya itu, waktu bikinnya itu sebenarnya cepat ya, gampang. Bahannya juga mudah, bumbunya juga tidak macam-macam ya. Dan ini saya tidak pakai cabai. Asinan mangga ini pure gula, air, dan mangga. Garam ya, garam. Oke teman-teman, setelah ini nanti saya mau biarkan dulu selama 3 jam. Jadi saya mau masukkan ke kulkas selama 3 jam. Setelah itu baru saya cicipi bagaimana rasanya. Jadi ini asinan ini kalau di Manado mereka bikin asinan dari kedondong. Terus cabenya itu cuman cabai rawit sama garam yang ditumbuk halus. Nanti kalau dijual itu kedondongnya itu dimasukkan ke dalam plastik. Terus sambalnya itu atau cabenya itu ya diikut sertakan, dibungkus di plastik kecil. Nah, begitu caranya asinan di sini. Jadi tidak pakai cabai merah yang kemerah-merahan itu. Ini asinan Manado. Nah, ini saya pindahkan tempatnya ke Tupperware ini karena kalau Tupperware yang tadi yang kuning itu tutupnya tidak rapat. Kalau ini tutupnya rapat. Saya pingin supaya disimpan di kulkas itu tutupnya rapat. Nah, ini setelah 3 jam. Hasilnya setelah 3 jam. Itu di atasnya belum kuning ya, tapi kalau yang di bawah sudah berubah warna. Oh iya, video saya ini sebenarnya saya bikin sudah 1 minggu yang lalu atau minggu kemarin ya. Nah, ini 3 jam, setelah 3 jam saya ambil. Asamnya itu masih ada kerasa sedikit, garamnya pas, gulanya juga pas, tidak terlalu. Cuman asamnya masih ada kerasa sedikit. Setelah seminggu kemudian masih ada, saya sengaja
Kebetulan kami di rumah batuk semua, jadi kayaknya tidak terlalu ini makan yang dingin-dingin. Nah, setelah seminggu kemudian saya ambil, terus saya rasa wah, ternyata masih garing, lebih ditinggal lebih lama lagi, itu dia tambah garing, tambah krenyes-krenyes itu rasanya. Dan rasanya itu pas, garamnya pas, terus manisnya pas, juga asamnya itu sudah tidak terlalu asam. Semuanya itu pas di mulut ya, apalagi ini kalau dimakan siang-siang hari, mantap mantul. Cuman ini karena kami batuk semua, jadi habisnya itu sekitar 2 minggu. Lumayan banyak sih. Dan ini di pohon mangga saya masih ada lagi, cuman saya belum bikin lagi. Ternyata hasilnya oke ya, hasilnya itu masih kriuk-kriuk, lebih lama, lebih garing. Saya pikir lebih lama direndam di airnya dia akan layu, tapi ternyata tidak. Dia lebih garing, krenyes-krenyes dan mantul. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi buat bunda-bunda dan teman-teman di rumah. Terima kasih kunjungannya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.